warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Febi semuanya, selamat datang di Bincang Febi, podcast keempat dari Departemen Kominfo. Nah, mungkin teman-teman di sini merasa asing kali ya melihat muka aku. So, perkenalkan aku Gisela Rizkia Mareta yang kali ini akan menemani teman semua di podcast kali ini. Nah, hari ini kita tuh bakal bahas topik yang sangat relevan dengan kita. Selain itu, kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki karya, bukan? Nah, seperti yang kita tahu, bahwa hari ini kita sudah kedatangan tamu yang begitu spesial dan sangat menginspiratif buat mahasiswa dan konten kreator. Nah, halo Kak. Ya, halo. Selamat datang ya Kak di Bincang Febi. Selamat datang juga. Senang diberi kesempatan. Oke, gimana Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, mungkin kan biar kita lebih akrab lagi nih, gimana kalau kita kenalan dulu dari aku? Boleh. Oke. Dari saya nama Ahmad Dimyati Ridwan. Sering dipanggil Adim ya, bahkan sekarang jadi nama pena juga. Tinggal di Cianjur, ya di Bandung sudah kisaran 4-5 tahunan. Kemudian dulu saya lulusan UIN Bandung juga, jurusan Bahasa dan Sastra Arab angkatan 2020. Dan sekarang melanjutkan pendidikan di UPI Bandung. Oke Kak, nah teman-teman sedikit mengulas mengenai kehidupan Kang Ahmad. Betul ya apa yang sudah disampaikan oleh Kang Ahmad bahwa Kang Ahmad ini merupakan salah satu lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah teman-teman semasa kuliahnya Kang Ahmad ini ternyata banyak banget prestasinya loh. Salah satunya yaitu Kang Ahmad ini pernah menjadi nominator Adi Jati Utama UIN Sunan Gunung Jati Bandung wisuda ke-98. Betul ya Kak? Betul. Oke teman-teman, gak cuma itu, Kang Ahmad ini ternyata sebagai penulis buku dan juga sebagai penulis lirik lagu ya Kak? Iya, Betul. betul. Nah Kang kalau boleh tahu, penulis buku ini Akang ada gak lebih dari mengeluarkan 5 buku? Kebetulan kemarin di tahun lalu itu yang terbit sudah 6 Pak. Sudah 6. Oke. Wah keren banget sih Kang. Aku tuh jadi merasa terinspirasi dengan kakak karena kakak tuh suka menulis dan karyanya ini memang sudah diterbitkan ya Kak. Betul. Oke Kang, mungkin kita langsung aja kali ya ke obrolan kita. Nah, menarik banget nih teman-teman, apalagi kita membahas tentang karya, apalagi kalau karyanya bisa menjadi aset. Nah, kadang Kak, kita tuh sebagai mahasiswa ataupun sebagai content creator kadang mikir, ini ya, berkarya tuh, yang penting berkarya dulu aja deh. Kalau untuk mempublish dan semacamnya, nanti aja nunggu percaya diri atau semacamnya. Tapi kalau menurut Kak Akang gitu ya, di titik mana sebuah tulisan atau nada musik itu berubah statusnya bukan sekedar karya seni itu biasa aja, tapi bisa menjadi aset yang nyata. Baik, jadi begini ya, berkaitan dengan karya. Iya. Nah, karya itu kan sesuatu yang memang sekarang sangat dicari ya, bahkan memiliki daya tarik gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya memiliki karya tapi tidak kita publikasikan gitu, saya pribadi menganggap itu adalah hal yang memang sangat disayangkan gitu, Kak. Iya. Jadi kalau misal kita punya tulisan, terus misal suka musik gitu, tapi tulisan kita itu hanya berhenti di buku catatan saja gitu, itu sangat disayangkan. Nah, kalau misal berbicara mengenai titik di mana gitu kan, karya seni itu menjadi sebuah aset bisnis, itu terletak dari 2 hal. Pertama itu dari distribusi, kedua dari legalitas gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengubah status dari karya ke aset, itu kita harus memasarkan ataupun melempar karya tersebut ke pasar yang tepat, yaitu distribusi digital. Nah, kalau misal buku berarti ke penerbit, kalau misalnya lagu berarti ke pelaku musik gitu. Nah, dan harus ada payungnya. Payungnya itu berupa hak cipta. Jadi kalau misal di kita mungkin udah tahu ya istilah kekayaan intelektual. Iya, Ya. betul. Nah, itu tuh menjadi sebuah payung pelindung bagi karya kita sehingga kita ada hak ciptanya. Ketika karya memiliki sistem royalti ya ataupun persentase keuntungan, nah disitulah titik pertama karya itu resmi menjadi sebuah aset Kak. Gitu. Iya.
Nah, betul ya teman-teman apa yang disampaikan kata Kang Ahmad ini. Kalau misalkan kita memiliki karya itu agar bernilai tinggi harus ada hak ciptanya dulu ya, Betul, didaftarkan dulu, didistribusikan dulu. Apalagi kita sekarang ada di dunia digital betul, yang serba bisa diupload di sosial media asalkan kita memiliki keberanian tersendiri. Nah, terus ya Kang, kalau kita berbicara mengenai objektif nih, betul. apa indikator utama yang bikin sebuah karya itu disebut bervaluasi tinggi? Apakah harus punya followers dulu seperti beribu-ribu, berjuta-juta, atau dari potensi royaltinya? Atau bisa jadi bervaluasi tinggi itu karena memang ide kita itu unik dari yang lain. Oke. Ini pertanyaan yang catchy ya, yang menarik gitu. Hmm. Nah, berbicara mengenai perihal indikator utama ya, sesuatu karya dikatakan ataupun disebut memiliki valuasi tinggi. Ya, kalau kita misal bicara tadi ada 3 pilihan ya. Pertama followers ya. Basically pada dasarnya followers itu kan cuma apa ya? Cuma untuk popularitas doang gitu ya. Bahkan kan followers bisa dibeli juga gitu. Iya, kalau sekarang Bisa dibeli juga. Jadi kita jangan terlalu terdistract ya, betul. Nah, ketika sekarang punya ide bagus dalam menulis buku, itu juga hal bagus. Tapi yang saya ketahui dan saya alami itu potensi royalti, Kak. Misal begini, kita itu punya karya buku ya. Iya, betul. Terus buku kita itu menarik dan diadaptasi ke layar lebar. Ya, sekarang kan banyak tuh. Iya, betul Ya. banyak diambil dari kisah. Betul. Nah, itu menyebabkan bahwasanya potensinya itu terus-menerus naik gitu. Sehingga potensi royalti yang memang terus-menerus datang berkali-kali dari satu sumber yang sama dalam konteks ini buku. Nah, itulah karya yang memiliki valuasi tinggi. Jadi indikator tertentu dari potensi royaltinya, Kak. Royalti ya. Karyanya satu tapi bisa terus-menerus menghasilkan royalti dari beberapa hasil karyanya gitu. Nah, itu indikator utamanya, Kak. Oke, tapi indikator utama juga berkaitan dengan ide kita yang unik. Nah, itu Betul. salah satunya juga ya, Kang? Iya, salah satunya juga. Oke, Kang. Tapi kita itu kan terkadang suka terpaku oleh jumlah followers. Betul. Katanya kalau misalkan followersnya banyak nih, berarti kita tuh gampang gitu ya untuk mempublikasikan dan semacamnya agar karya kita tuh naik. Tapi Kang, ada juga yang misalkan teman-teman aku nih, mungkin teman-teman aku memiliki ilmu yang mumpuni dan berkaitan juga dengan gimana kebingungan mereka untuk menjual idenya tuh bagaimana. Nah, kalau dari pandangan Akang nih, gimana cara mengemas pengetahuan itu biar jadi produk edukasi yang nilainya terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu? Betul. Nah, ini juga tidak kalah menarik dari pertanyaan sebelumnya ya. Berkaitan dengan cara kita mengubah atau mengemas lah ya suatu pengetahuan itu menjadi produk edukasi lah ya. Iya. Nah, jadi pertama itu ada yang disebut sistem paneling. Paneling itu jadi sistemnya itu bagaimana caranya ya pelanggan itu tahu tentang produk awal kita sampai akhirnya dia membeli produk kita. Nah, hal yang pertama yang selalu saya lakukan adalah kita itu harus trust building dulu ya, meningkatkan kepercayaan dulu gitu. Misalnya begini, kita itu expert ataupun ahli di bidang kepenulisan misalnya, nulis buku ataupun nulis apapun gitu. Nah, kita share dulu postingan-postingan yang memang sifatnya gratis ke media, ke sosial media misalnya. Kemudian ketika kita punya branding, ya, punya trust yang tinggi, orang lain kan tahu nih, oh orang ini itu mahirnya di ini, ahlinya di bidang ini gitu. Sehingga timbullah sebuah trust atau kepercayaan itu sendiri. Nah, ketika kita sudah mendapatkan trust itu, nah kita coba membuka kelas misalnya, membuka kelas nulis ataupun kelas apapun itu, sehingga orang lain pun nantinya bakal percaya pada kita, kemudian ikut aturan kita. Nah, kebetulan by the way, saya itu punya 2 konsentrasi di bidang pengedukasian. Pertama itu saya buka kelas pribadi, ya, kelas menulis. Nah, itu saya gratiskan, yang ikut, yang mau belajar bareng, mau nulis buku, nulis artikel jurnal silakan gitu. Nah, nanti mungkin saya dapat fee-nya itu dari produknya, dari output-nya gitu. Sehingga kalau misalnya ada mahasiswa atau member yang mau nulis buku, masuk ke kelas buku, nanti produk atau outputnya itu berupa buku. Ataupun kalau artikel jurnal, berarti artikel jurnal yang dipublikasi. Nah, saya juga ketika meminati hal ini, kebetulan kerja di PT Mentor Kilat Indonesia. Nah, itu pun jasa untuk membimbing mahasiswa semester akhir, ya entah skripsi atau artikel jurnal. Nah, kan itu sudah punya platform yang memang terpercaya gitu. Jadi kita membimbing mereka. Jadi ketika kita sudah punya trust,
orang lain pun akan membayar hal itu dan aset kita itu terus-menerus naik karena memang kita sudah memberikan sebuah sistem yang terstruktur, jadi orang lain percaya dan mau ikut aturan kita gitu. Oke Kang, kalau boleh tahu kan tadi Akang sempat menjawab bahwasanya Akang juga membuka kelas. Betul. Kalau kelas ini dilaksanakannya secara online apakah offline? Betul. Jadi pelaksanaannya online. Kemarin tuh batch pertama, alhamdulillahnya produknya berupa artikel jurnal ada 5 dan sekarang itu baru masuk pertama batch kedua gitu. Oh, sekarang udah masuk ke batch 2. Iya. Dan mungkin akan terus berlangsung ke batch-batch berikutnya Iya. ya Kak. Tapi kan kalau misalkan kita ngobrolin nih, ada kan konten kreator yang memang banyak banget karyanya. Betul. Dan kalau misalkan kita dilihat dengan kacamata pribadi gitu ya, ini bagus banget nih karyanya. Tapi ketika dipasarkan di umum ternyata memiliki nilai yang cukup rendah. Iya. Beda dari yang apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Betul. Nah, itu tuh menurut Akang ada gak kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh kreator sampai hal itu tuh bisa terjadi, Kak? Jadi kalau berbicara mengenai hal tersebut ya, kesalahan fatal gitu. Iya, betul. Tentunya kan tadi betul ya, fenomenanya ada ketika Iya, memang betul. karyanya bagus, berkualitas tapi tidak laku lah ya, ataupun dijual dengan harga yang murah. Ya, tidak sesuai dengan harga aslinya. Nah, itu saya mungkin menemukan ada 2 permasalahan ya yang saya temukan. Ketika saya riset ternyata memang faktornya itu dari pertama malasnya untuk mengatur promosi gitu. Nah, jadi itu menjadi satu permasalahan dan kedua, buta huruf terhadap administrasi bisnis. Nah, timbul kan sebuah permasalahan ketika suatu pelaku kreatif atau kreator gitu menganggap bahwasanya karya saya gak diapresiasi gitu, padahal udah bagus. Tapi kan itu kesalahan dirinya sendiri juga, kenapa tidak mempromosikannya? Iya, kurang branding. Betul, seperti itu Kak. Jadi kesalahan fatalnya itu dua hal itu sih. Jadi kita tuh sebagai penulis harusnya ya kalau misalkan memiliki karya, kita juga harus bisa mempromosikan itu Betul. sendiri. Kecuali kalau misalnya kita sudah punya brand yang bagus ya, punya brand Iya. yang bagus. Kalau misalnya posting iseng-iseng kan sudah banyak tuh viewsnya. Harusnya dia Nah, langsung naik. itu kan kita merintis kan dari Iya. awal itu seperti itu. Nah, Kang, ngobrolin tentang personal branding. Ya, Kan menurut Akang kalau misalkan kita personal brandingnya udah bagus, terus Betul. kepercayaan orang tuh pada kita bagus juga kan. Betul. Otomatis secara tidak langsung si karya yang kita buat itu akan naiknya tuh lebih cepat dibandingkan dengan yang sedang merintis gitu Iya. ya. Berarti kita harus promosi ulang dong dari awal. Nah, kalau misalkan menurut Akang, kalau personal branding itu seberpengaruh apa agar karya tulis kita itu dapat mendongkrak harga di pasar kayak gitu sih, Kak? Betul. Nah, jadi untuk hal tersebut ya, jadi personal branding itu bagi saya seperti multiplier ya. Jadi faktor pengali, faktor pengganda gitu. Jadi kalau misalnya begini permasalahannya, karyanya sama nih. Terus yang satu dipromosikan ataupun diposting sama orang yang belum dikenal banyak orang, yang satu lagi dikenal sama yang udah banyak orang banyak kenal gitu. Tentu harganya bakal berbeda meskipun karyanya sama karena emang sudah punya branding gitu. Nah, ketika kita sudah punya personal branding yang bagus gitu kan, para pembeli buku kita tidak akan banyak mengomentari apapun gitu. Karena memang kita sudah punya kualitas gitu ya. Jadi orang lain yang membeli karya kita itu melihat bahwasanya yang membuat karyanya itu penulis yang memang sudah punya kualitas yang bisa dipercaya sama banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang komentar ya, orang-orang misalnya kenapa flexing atau apa, ya itu jangan terlalu didengarkan lah karena itu bukan ranah kita seperti itu. Jadi ya hal tersebut di dalam dunia bisnis juga perlu dibutuhkan. Berarti memang berpengaruh itu Sangat ya, Kak? berpengaruh, sangat Oke. berpengaruh. Nah, kalau misalkan tidak menutup kemungkinan ya, Kak. Ya. Kalau misalkan kita tuh ingin membangun personal branding, pasti ada yang kita apa sih flexing kayak gitu dan semacamnya. Nah, tapi tanpa disadari, justru dengan personal branding ini karya kita bisa melejit. Betul. Nah, tapi Kang, kalau dari Akang sendiri ada gak cara untuk membangun personal branding? Misalkan saya nih, Ya. aku tuh mau nge-publish suatu kegiatan yang bisa mendongkrak personal branding aku itu sendiri. Tapi ternyata aku tuh masih kurang percaya diri. Betul. Dan takut banget buat memulai, apalagi untuk mengupload di sosial media dan semacamnya, takut dihujat. Nah, bagaimana dari Akang cara untuk membangun personal branding agar kita tuh ya percaya diri gitu? Karena sosial media ya punya kita. Betul. Jadi ya udah kita gak usah dengerin komentar dari yang lain gitu. Jadi pertama begini ya mengenai personal branding gitu ya. Salah satu permasalahan di kita itu kan tadi sudah disinggung ya, takut memulai. Betul. Nah, sebetulnya ya kalau misalnya saya informasikan ya bahwasanya dulu itu
buku saya ada peminatnya itu di buku yang ke-6 malahan. Jadi buku pertama sampai buku ke-5 itu saya masih belum tahu nih cara untuk mempromosikan buku itu dengan semestinya gitu. Iya. Jadi ketika mau proses buku ke-6 itu saya banyak belajar mengenai marketing dan sebagainya, dan baru formulanya ada di buku ke-6 gitu. Nah karena begini ya, kalau misal kitanya faktornya susah memulai, kita itu kan nggak akan pernah tahu ya di kesempatan yang mana kita akan berhasil gitu. Betul. Maka coba dulu aja. Selama kita memang misal ada penulis yang memiliki kategori bestseller itu gak harus di buku pertama, ada yang buku ketiga, ada yang buku kelima, jadi beda-beda gitu. Maka dari itu salah satu cara untuk personal branding, pertama pastinya ya harus punya percaya diri, itu sangat penting ya. Ketika kita punya apa ya, percaya diri itu kan perihal sikap ya saya rasa. Jadi kalau misalnya kita belum percaya diri, lambat laun kalau misalnya kita memberanikan diri ya lambat laun akan ikut juga ya. Pertama itu, yang kedua usahakan dan upayakan ya diri kita itu kan tidak luput dari kekurangan dan ini ya Betul. kelebihan. Utamakan jangan terlalu banyak blunder atau kesalahan gitu. Nah, itu juga mempengaruhi karena tadi faktornya hal yang perlu kita jual itu kan trust ya, kepercayaan. Ya. Ketika orang sudah percaya, kemudian orang lain tahu nih kita itu expert ataupun mahir di bidang apa, nah orang lain akan terus-menerus mengikuti kita gitu. Dan juga upayakan kalau misal mau memposting sesuatu ya temanya atau topiknya harus sama gitu. Misal kita itu mahir di penulisan, sudah aja fokus di sana. Kalau misalnya kita mau konten kreator vlog misal, udah aja di situ. Jadi harus ada topik yang harus kita fokuskan gitu. Misal kalau di TikTok ini, di Instagram ini, itu juga menjadi sebuah faktor plusnya gitu. Berarti kunci utama dari personal branding itu kita harus berani memulai dulu Betul, ya Kak. itu yang Karena kita tuh tidak tahu kesempatan di mana yang keberapa kita tuh bisa melejit ya. betul. Nah tapi kan kalau misalkan lihat di zaman sekarang gitu ya, kita tuh kan hidup di zaman teknologi yang semakin canggih. Betul. Salah satunya ada AI ya kan. Nah, Nah kalau misalkan AI ini kalau dulu kan tentunya untuk membuat buku tuh harus benar-benar dari ide pemikiran kita. Tapi kalau sekarang tidak menutup kemungkinan ide pemikiran kita tuh bisa dibantu oleh AI. Tapi Kang, gimana caranya agar kita tuh ngejaga agar nilai dari karya manusia tetap nggak tergantikan oleh teknologi seperti AI? nah berbicara mengenai AI ya, jadi kebetulan kan saya tuh tadi sempat disinggung kerja di PT Marketing Indonesia dan saya diajarin AI dari awal sampai akhir gitu. Nah AI itu kan itu kalau saya rasa gila banget ya. Bahkan bisa nulis dan juga buat lirik lagu dalam hitungan detik gitu. Betul. Saya analisis gitu. Ini AI kekurangannya apa gitu. Nah, akhirnya saya menemukan satu kekurangan di AI itu. Bahkan kan kalau yang memang misalnya Akang Teteh yang lagi ngerjain tugas akhir, itu ada AI khusus yang memang bisa detect referensi. Itu keren banget ya. Jadi kan salah satu kekurangan ChatGPT itu referensinya suka sebutnya itu apa ya? Suka tidak akurat lah ya. Tapi ada AI khusus saya menemukan kemarin itu pasti menemukan dan mendetek referensi yang tidak sesuai. Itu keren banget ya. Nah, kembali ke yang tadi ya, saya menemukan kalau dalam berkarya ya, AI itu kalau bagi saya kelihatan banget ya bahasanya itu bukan bahasa manusia. Jadi kita itu mencoba untuk menawarkan sebuah karya yang sifatnya storytelling personal ya. Jadi bagaimana AI itu salah satu kekurangannya dari sisi memori perjalanan manusia. Dia gak punya itu gitu. Sementara kita punya. Nah, bagaimana caranya kita mengemas sebuah karya entah itu buku atau lagu yang memang memiliki kesan relate dengan pembaca pada umumnya. Nah, kita manfaatkan celah di situ. Jadi bakal kelihatan kalau misalnya buatan AI sama buatan emosi seseorang, merasa seseorang itu pasti kelihatan beda ya. Maka dari itu ya untuk para kreator manfaatkan gap itu gitu, celah itu seperti itu. Karena mau secanggih apapun AI, tetap yang termaknai oleh hati itu Betul. ya emosional dari manusia itu Betul. sendiri ya Kang. Ya. Wah ya Kang, nggak berasa banget. Ternyata kita sekarang ada di penghujung acara. Nah sebelum kita tutup ada gak nih Kang closing statement dari Akang untuk mahasiswa ataupun kreator muda agar mereka tuh gak cuma jadi pekerja seni tapi juga menjadi pemilik aset. Baik, saya sampaikan sebuah persoalan dulu ya. Jadi sekarang itu kadang ketika kita lihat sosial media, lihat pencapaian orang lain itu mau dong jadi orang ini gitu kan. Iya betul. Tanpa tahu proses panjangnya seperti apa gitu kan. Maka dari itu di balik kita itu harus romantis terhadap proses, tapi juga kita harus bersikap kritis terhadap hasil.
proses, progres kan. Konsepnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya terus-terusan berproses, nikmati saja, tapi harus perhatikan dulu hasilnya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak berbuah hasil di kemudian hari. Ya, berkaryalah dengan hati dan juga pikirkan tentang pendistribusian. Usahakan karya kita itu bekerja selama 24 jam untuk kita gitu. Sekalipun kita tidur misalnya, tapi uang tetap masuk gitu. Nah, harus sampai di titik itu. Seperti itu mungkin. Oke, Kang. Nah, teman-teman, ternyata apa yang sudah disampaikan Kang Ahmad ini sangat-sangat relate dengan kehidupan kita mahasiswa, apalagi untuk konten kreator muda yang sedang merintis untuk merilis buku ataupun merintis lagu kayak gitu. Nah, oke Kang, sangat asik sekali obrolan kita kali ini. Ternyata kita harus mencukupkan sekian podcast kita kali ini. Apakah Akang ada sesuatu untuk yang disampaikan sebelumnya? Ya, bagi rekan-rekan, akang teteh yang mau misalnya sharing lah ataupun ngobrol lah ya mengenai karya buku atau lagu atau apapun itu, boleh lah ya DM saya juga atau enggak mau masuk kelas saya juga boleh, itu gratis juga silakan. Kalau misalnya mau beli bukunya juga banyak di marketplace, lagunya bisa didengarkan di Spotify, dan mudah-mudahan ya minta doanya juga buku ini prosesnya mudah-mudahan bisa ke layar lebar Kak. Saya usahakan ya. Betul. Kalau boleh tahu Kang, di sini ada suatu buku nih. Kalau boleh tahu dikenalkan kepada teman-teman Oke. Bincang Feby apa tuh bukunya? Judulnya. Judulnya ya. Ini mungkin judul apa buku yang apa ya? Saya puas sih pengerjainnya. Itu bukunya saya kadang suka malas baca judulnya ya. Menua bersamanya gitu. Menua bersama itu bukan perihal apa ya, hubungan seseorang yang sampai tua gitu langgeng, tidak ya. Tapi menua bersamanya itu perihal kita itu menua bersama pelajaran dan kenangan yang ditinggalkan seseorang gitu. Meskipun kita itu pelupa ya kadang, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita lupakan secara permanen gitu. Bukan ingin kembali lagi ke masa itu, tapi karena ingin mengenang saja gitu. Pada itu silakan kalau misalnya rekan-rekan akan data yang sedang tidak baik-baik saja boleh baca bukunya. Ini ada beberapa pelajaran memang dari up and down ya, gagal berhasil gitu. Dan ya harus menikmati lah gitu. Boleh dibaca bukunya. Yang berminat baca silakan aja DM saja ya. Nanti saya kasih e-booknya atau ini. Wah, oke nih teman-teman, keren banget. Ini kelihatan ya. Nah, ini bukunya ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih Kang karena sudah bersedia hadir di sini dan men-sharing apapun tentang perjalanan Akang. Ditunggu untuk karya-karya berikutnya. Nah, tak lupa juga aku mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast dari awal sampai akhir. So, aku Bisala Rizkia Mareta dan Kang Ahmad. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.